Gerakan politik kaum tarekat pada saat para penguasa politik dari Loreh hingga bupati sudah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat lagi. Mereka berpihak kepada kepentingan tokeh dan pemerintah kolonial Belanda. Rakyat yang tertindas dari kalangan petani muslim berpihak kepada gerakan tarekat. Sehubungan dengan ini, Aji Thohir pada 1432 Hijriah atau 2003 Masehi dalam gerakan politik kaum tarekat menuturkan, pada 1888 Masehi di Cilegon terjadi perlawanan bersenjata dari kalangan penganut tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang dipimpin oleh Haji Wasid. Selanjutnya, Aji Thohir menjelaskan, adapun tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah sebagai perpaduan ajaran tasawuf Qadiriyah dan Naqsabandiyah yang didirikan di Mekkah. Aji Thohir menjelaskan lebih lanjut, tarekat Qadiriyah dipimpin oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, sedangkan Naqsabandiyah dipimpin oleh Syekh Sulaiman Effendi, kemudian oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas Kalimantan Barat. Kedua ajaran tarekat tersebut dipadukan menjadi tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Syekh Ahmad Khatib As-Sambas pada awalnya belajar dari guru utamanya adalah Syekh Daud bin Abdullah Fatani dan Syekh Syamsuddin. Pada tahun 1266 sampai 1272 Hijriah atau 1850 sampai dengan 1856 Masehi, Syekh Ahmad Khatib Sambas oleh guru mursyidnya dilantik sebagai Syekh Mursyid Kamil Al-Mukamil. Setelah pengangkatan ini, atas perkasanya terjadi penyatuan kedua ajaran tarekat menjadi satu ajaran tarekat yang disebut tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Mengapa ajaran tarekat dipilihnya sebagai jawaban tantangan zaman pada abad ke-19 Masehi? Memasuki abad ke-19 Masehi, menurut Rafiq Zakaria pada 1989 dalam The Struggle Within Islam, The Conflict Between Religion and Politics, dunia Islam dihadapkan pada tantangan imperialis Barat yang semakin keras dengan senjatanya berusaha untuk melumpuhkan kekuatan Islam dengan menggunakan bantuan kekuatan Islam lainnya di Asia Afrika. Imperialisme Barat baik Protestan atau Katolik, yaitu Inggris, Italia, Jerman, dan Prancis berebut menguasai Afrika Utara dan Mesir yang ditinggalkan oleh Kesultanan Turki. Maka dilancarkanlah oleh penjajah Barat politik divide and rule atau politik pecah belah untuk dikuasai menjadi umat Islam terbelah wawasan Islamnya. Di bawah kondisi ini menjadikan para ulama tidak merespon dengan membangun pabrik senjata secara fisik, melainkan lebih mengutamakan membangun man behind the gun, manusia pemegang senjata, sekaligus memperkuat solidaritas muslim atau kesetiaan jamaah Islam yang diikat dengan kesadaran hukum Islam. Mengapa ulama memilih upaya membangkitkan kesadaran hukum Islam? Jawabannya karena penjajah Barat dengan upaya mengembangkan agama Katolik atau Kristen yang lebih dikenal dengan politik kristenisasi, berupaya juga mematikan hukum Islam dengan menegakkan hukum Barat. Oleh karena itu, disiapkan ketaatan dan peningkatan loyalitas umat kepada kepemimpinan ulama. Dalam menghadapi prahara imperialisme Barat yang menindas dan melumpuhkan rakyat, dipilihlah jawabannya dengan membangkitkan semangat dan kemauan juang rakyat dalam gerakan Sufi dan Imam Mahdi. Dalam gerakan perlawanan bersenjata perlu adanya kedisiplinan dan terpeliharanya kesadaran terhadap hostile feelings, rasa permusuhan, dan hostile intentions, maksud permusuhan. Hal ini memerlukan kepemimpinan ulama yang mampu membangkitkan kesadaran perlawanan ke arah tujuan perlawanan. Karena perlu disadari pula alam gerak perlawanan bersenjata atau protes sosial menurut teori perang dari Charles von Clausewitz memerlukan a desire to wait for better
moment before acting. Suatu kemauan dan kesabaran dalam menunggu datangnya saat yang mustahil sebelum aksi perlawanan dilancarkan. Dalam perang, dihadapkan situasi tanpa kepastian, menang atau kalah tidak dapat dipastikan karena dalam perang berlaku hukum kemungkinan. Munculnya gerakan Imam Mahdi di Libya dipimpin Ahmad Ali As-Sanusi pada 1202-1276 Hijriah atau 1787 sampai 1859 Masehi, membangkitkan semangat kemerdekaan untuk membebaskan negerinya dari penjajahan Barat. Sepintas gerakan Sufi sebagai gerakan non-politik, namun realitasnya saat para pemegang kekuasaan politik Islam sudah tiada daya, maka muncullah ulama Sufi mengambil alih kepemimpinan perlawanan bersenjata. Ulama dalam menjawab ketantangan imperialis Barat yang mendasarkan gerakan imperialistisnya dari ajaran Katolik atau Protestan dengan jawaban gerakan religion politik Islam. Di Sudan, bangkit gerakan Imam Mahdi dipimpin oleh Muhammad Ahmad pada 1255-1261 Hijriah atau 1840-1845 Masehi, yang membangkitkan kembali kesadaran kekuasaan politik Islam di gempurnya militer imperialis Protestan Anglikan Inggris dalam pertempuran di ibu kota Khartoum. Jenderal Gordon dapat ditewaskan pada 1885 Masehi dengan menggerahkan kekuatan rakyat people power yang Islami. Dilawanlah imperialis Barat Kristen bernama mesin perangnya. Terulanglah kembali peristiwa sejarah perang Sabil melawan perang Salib. Sebenarnya kerajaan Protestan Anglikan Inggris mencoba memperkuat pertahanannya setelah berhasil menguasai terusan Suez pada 1870 Masehi yang diambil alih dari Prancis. Tidak hanya menguasai Mesir, namun juga meluas ingin menguasai Sudan karena berdekatan dengan Libya, wilayah jajahan Italia. Begitu juga dengan Aljazair yang masih dikuasai oleh Prancis. Dari peristiwa sejarah ini terbaca bahwa Islam sebagai lambang kemerdekaan politik, ekonomi, sosial, dan beragama. Sebaliknya, Katolik dan Kristen Protestan sebagai perwujudan penindasan dan penjajahan yang tidak mengenal makna hakikat kemanusiaan dan keadilan. Kehadiran imperialisme Barat dengan kedua agamanya menciptakan kondisi kehidupan bangsa-bangsa Asia Afrika kehilangan kemerdekaan kehidupan. Lebih celaka lagi, bangsa Indian musnah dan negaranya pun hilang karena dimusnahkan oleh mission scare, misi suci. Negaranya dirampas dan dijadikan negara baru bagi bangsa Barat, serta dikembangkan kedua agama yang dibawanya. Betapa liciknya dalam penulisan sejarah Barat. Dituliskan bahwa Barat sebagai pembangkit modernisasi, Barat pelopor kemerdekaan atau freedom, Barat sebagai pembangkit demokrasi. Namun, tidak dituliskan demokrasi Barat ditegaskan atas pemusnahan bangsa Indian dan bangsa Negro direndahkan sebagai budak belian. Sebenarnya, tidak pernah terjadi dalam sejarah bangsa Asia dan atau Afrika yang mampu membangun imperium besar dengan memusnahkan bangsa yang didatanginya, kecuali kehadiran penjajah Barat ke Asia Afrika atau ke benua Amerika. Bangsa Asia Afrika kehilangan kemerdekaannya, menjadi tertindas, budak belian, dan akhirnya menjadi bangsa terbelakang, underdeveloped country. Bangsa Indian terkena gerakan genosida, hilangnya sejarah. Imperialisme Spanyol dan Portugis dengan gerakan mission scare mempelopori gerakan genosida, pemusnahan bangsa yang dijajah pada 16 Masehi. Gelombang penjajahan Barat berikutnya dari Eropa dan Inggris, baik imperialis Katolik ataupun Protestan, menjadikan bangsa kulit merah Indian di benua Amerika miliknya sendiri, dimusnahkan secara
sistematik. Penduduknya digantikan dengan European, British stock, kulit putih dari Eropa dan Inggris. Menyusul didatangkan kulit hitam dari benua Afrika. Bangsa Negro diburu untuk dijadikan budak belian di negara imperialis Amerika.